warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui siapa saja Wali Songo itu. Yang namanya Songo, bahasa Indonesia itu 9 ya, berarti ada 9 wali. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui apa saja keteladanan Wali Songo yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa mulai abad ke-14. Meskipun banyak sekali tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa selain Wali Songo, tetapi Wali Songo ini merupakan seorang tokoh utama dalam penyebaran agama Islam tersebut. Mereka berdakwah dengan tujuan mengajak masyarakat yang pada saat itu sebagian besar masyarakat di Jawa beragama Hindu Buddha supaya mau memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Siapa saja yang termasuk Wali Songo? Pertama, Sunan Gresik. 2, Sunan Ampel. 3, Sunan Bonang. 4, Sunan Derajat. 5, Sunan Kudus. 6, Sunan Giri. 7, Sunan Kalijogo. 8, Sunan Muria. Dan ke-9, Sunan Gunung Jati. Di sini kita dapat melihat peta persebaran dakwah Wali Songo. Jawa Barat ada 1 yaitu Sunan Gunung Jati. Di Jawa Tengah ada 3, ada Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kalijogo. Untuk Sunan Kudus dan Sunan Muria di sini pemakamannya ada di kota Kudus semua. Jawa Timur ada 5, Sunan Bonang, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Soal yang pertama, sebutkan nama Wali Songo yang dimakamkan di Jawa Tengah. Saya ulangi lagi, sebutkan nama Wali Songo yang dimakamkan di Jawa Tengah. Jika ada 1 disebutkan 1, jika ada 2 disebutkan 2, jika ada 3 disebutkan 3. Soal yang kedua, sebutkan nama Wali Songo yang dimakamkan di Jawa Timur. Jika jumlahnya lebih dari 1 ya disebutkan lebih dari 1 yang kalian ketahui ya. Saya ulang lagi, sebutkan nama Wali Songo yang dimakamkan di Jawa Timur. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sesuai dengan sebutannya Sunan Gresik, berarti Maulana Malik Ibrahim di sini berdakwah di sekitar kota Gresik. Beliau memiliki gagasan
mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Jadi supaya pertanian di situ di daerah Gresik itu subur, ya hasilnya maksimal, hasilnya banyak. Beliau memiliki gagasan seperti itu untuk pengairan. Ketika beliau berdakwah, beliau tidak menentang agama dan kebudayaan masyarakat setempat secara langsung. Jadi beliau berdakwah itu tanpa kekerasan, dengan pendekatan yang halus, ya, dengan kebudayaan yang sudah ada, beliau sisipi dengan ajaran-ajaran agama Islam. Jadi sedikit-sedikit ajaran agama tersebut masuk ke dalam kebudayaan masyarakat setempat. Secara otomatis masyarakat setempat sedikit-sedikit akan mempelajari ajaran agama Islam. Sunan Ampel atau nama aslinya Raden Rahmat. Beliau berhasil merubah daerah yang semula berair, berlumpur, dan berawa menjadi daerah yang makmur. Raden Rahmat ini atau Sunan Ampel berdakwah di daerah Surabaya. Beliau mengajarkan falsafah Moh Limo. Ya, namanya Moh berarti nggak mau, ya. Tidak mengajarkan, tidak melakukan perbuatan yang tercela. 5, yaitu yang pertama main atau judi. Yang kedua ngombe atau mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Yang ketiga maling atau mencuri. Yang keempat madat atau menghisap ganja. Kalau sekarang ada narkoba, nah itu jadi termasuk ke dalam falsafah Moh Limo dari Sunan Ampel. Dan yang kelima madon atau berzina. Ini merupakan falsafah yang terkenal dari Sunan Ampel. Soal nomor 3. Apakah isi Moh Limo dari ajaran Sunan Ampel? Jadi namanya Moh Limo itu ada 5 perkara yang dilarang dari ajaran Sunan Ampel. Saya ulang lagi, apakah isi Moh Limo dari ajaran Sunan Ampel? Sunan Bonang dengan nama asli Raden Makdum Ibrahim. Beliau berdakwah di sekitar kota Tuban. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Beliau ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid yang mengajarkan tentang keesaan Allah. Hal ini merupakan bekal dasar yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam berdakwah kepada masyarakat sekitar Tuban. Sunan Bonang berdakwah dengan cara yang bijak dan sering menggunakan kesenian rakyat dengan seperangkat gamelan. Jadi seperangkat gamelan ini disebut dengan Bonang, sehingga beliau dijuluki Sunan Bonang. Beliau berdakwah dengan cara memainkan gamelan-gamelan tadi. Ya. Ketika orang-orang berdatangan ingin menyaksikan kesenian tersebut, ya, Sunan Bonang menjelaskan, ya, berdakwah. Jadi ketika orang-orang sudah datang berbondong-bondong karena tertarik mendengar bunyi bonang tersebut, maka Sunan Bonang mengajarkan tembang
dakwahnya dengan cara mengajarkan tembang yang berisi tentang ajaran Islam. Tembang-tembang ini yang berisi ajaran Islam di sini disebut dengan suluk. Jadi, secara tidak langsung masyarakat belajar tembang tersebut sekaligus belajar ajaran agama Islam. Dengan begitu, orang yang akan mendapat hidayah dari Allah dengan otomatis mau mengikuti ajaran agama Islam tanpa ada paksaan. Sunan Derajat dengan nama asli Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra bungsu dari Sunan Ampel dan dikenal juga dengan nama Raden Olshim. Sunan Derajat berdakwah dengan konsep bil hikam atau dengan memberikan nasihat-nasihat yang sangat mengena kepada masyarakat di sekitar Lamongan dan menggunakan kesenian Jawa seperti tembang mijil merupakan ciptaan beliau. Jadi dalam tembang ini beliau isinya ajaran agama Islam. Jadi hampir sama dengan Sunan Bonang. Tadi tembang mijil di sini dengan tujuan utama supaya masyarakat mau mempelajari ajaran agama Islam tanpa ada paksaan, yaitu dengan tadi tembang mijil. Soal keempat, bagaimana cara berdakwah Sunan Bonang? Soal kelima, bagaimana cara berdakwah Sunan Derajat? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Beliau memiliki keahlian dalam bidang agama, khususnya ilmu fikih, ilmu tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Sehingga oleh para wali songo, beliau dijuluki wali al-ilm, yang artinya wali yang luas ilmunya. Strategi dakwah beliau yang pertama, akulturasi budaya. Artinya, beliau mencampur adukan kebudayaan yang sudah ada dengan kebudayaan Islam. Jadi, saat itu masyarakat Kudus sebagian besar beragama Hindu. Jadi, Sunan Kudus ini tidak mau menghilangkan secara langsung kebudayaan Hindu tersebut. Contohnya, masyarakat Hindu yang menganggap suci hewan sapi, maka Sunan Kudus dalam ajakannya melarang untuk menyembelih sapi di Kudus. Ketika Idul Adha juga masyarakat Kudus dilarang menyembelih sapi. Himbauannya seperti itu. Tetapi dapat diganti dengan kerbau. Ini tujuannya apa? Supaya menghormati masyarakat Hindu yang saat itu merupakan penduduk sebagian besar di wilayah Kudus. Yang kedua, bentuk Menara Kudus. Ini merupakan akulturasi percampuran budaya Hindu dan Islam. Jadi dengan cara-cara seperti itu, masyarakat yang sebagian besar beragama Hindu tadi merasa tertarik, tidak tertekan, tidak seperti dengan kekerasan. Yang kedua, Tutwuri Handayani. Maksudnya apa? Memberi dorongan dari belakang.
Jadi moral masyarakat saat itu diberi dorongan supaya mereka mau mendengarkan dakwah Sunan Kudus. Bagaimana caranya? Yang ketiga, menghindari konfrontasi. Konfrontasi di sini artinya perpecahan. Jadi atau permusuhan. Jadi dakwah yang dilakukan Sunan Kudus ini dengan cara yang halus, ya, dengan tembang-tembang yang membuat tertarik masyarakat, dan di dalamnya disisipi ajaran-ajaran agama Islam. Sunan Giri atau Raden Paku. Gelar Raden Paku diberikan oleh Sunan Ampel. Pada saat Sunan Ampel wafat, yang merupakan sebagai ketua para wali, maka Sunan Girilah yang menggantikan peran sebagai ketua para wali. Dakwahnya melalui jalur politik dan budaya. Hasil karyanya berupa permainan jelungan. Jelungan tuh ini seperti ini ya. Seperti bahasa Jawanya itu delian. Yang kedua, jamuran. Permainannya seperti ini ya, dia ada satu orang yang di tengah, nanti yang lain berkeliling dengan menyanyikan lagu jamuran tadi. Cublak-cublak suwung. Nah, gambarnya seperti ini. Ini nanti ada batu yang disembunyikan oleh salah satu temannya yang di atas, nanti disuruh siapa yang membawa ya. Menebak lah, seperti itu. Yaitu ada juga tembang-tembang ya, tembang pocong dan asmara dono. Soal nomor 6. Apakah akulturasi budaya yang dilakukan Sunan Kudus? Ya, namanya akulturasi tadi sudah dijelaskan, ya, adanya penggabungan, pencampuran budaya yang satu dengan yang lain. Nah, di sini apa saja yang dilakukan oleh Sunan Kudus dalam mengakulturasi budaya yang ada dengan dakwah yang beliau lakukan. Soal nomor 7. Sebutkan hasil karya Sunan Giri yang digunakan sebagai sarana dakwah. Jadi Sunan Giri ini menghasilkan karya apa saja dan digunakan sebagai sarana dakwah. Dakwahnya melalui hasil karya yang dibuat oleh Sunan Giri. Sunan Kalijogo atau nama aslinya Raden Said. Ketika muda, Raden Said melihat kontradiksi atau berbanding terbalik kondisi rakyat dengan pejabat di Kadipaten Tuban. Karena melihat seperti itu, maka beliau ketika malam hari mengambil bahan makanan yang ada di gudang Kadipaten dan dibagikan kepada rakyat-rakyat yang hidupnya sengsara, menderita. Ketika suatu saat ketahuan, maka Raden Said dihukum dan diusir ayahnya. Dan beliau pun mengembara, merantau, pergi keluar dari daerah Tuban. Dan akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang. Akhirnya Raden Said tadi diangkat menjadi murid dan diperintahkan untuk menunggui tongkat di tepi sungai. Bahkan sampai lama sekali. Ternyata Sunan Bonang tidak kembali-kembali. Tetapi dengan jiwa
yang penuh tekad kuat karena benar-benar menjadi murid yang patuh kepada gurunya, beliau tetap menunggui tongkat di tepi sungai tadi sampai tongkatnya memiliki lumut, ya, berlumut sampai badannya ditumbuhi oleh semak belukar. Sehingga ketika Sunan Bonang teringat pernah punya murid yang disuruh menunggui tongkat, segera mendatanginya. Ternyata masih setia di sana. Akhirnya beliau dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Strategi dakwahnya dengan menggunakan wayang dan karya sastra seni lainnya. Jadi dengan dakwah wayang ini, ya, umat atau masyarakat sekitar itu sangat tertarik, dan di dalamnya disisipi ajaran agama Islam yang terkenal yaitu Jamus Kalimosodo, jimat senjata yang paling ampuh, yaitu apa? Dengan membaca syahadat. Soal nomor 8. Apa yang dilakukan Raden Said ketika mengetahui kondisi kehidupan rakyat sekitar Kadipaten Tuban? Ya. Jadi, ketika Raden Said mengetahui adanya ketimpangan sosial atau perbedaan gaya hidup yang sangat bertolak belakang, rakyatnya yang sengsara, terus tapi pejabat-pejabatnya hidup bermewah-mewahan. Jadi apa yang dilakukan Raden Said ketika mengetahui kondisi kehidupan rakyat sekitar Kadipaten Tuban? Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Nama kecilnya Raden Prawoto. Strategi dakwah beliau seperti ayahnya, yaitu mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Tetapi sasarannya, ya, tujuan dakwanya itu pedagang, nelayan, dan rakyat yang jauh dari perkotaan. Sehingga beliau membangun pesantren yang berada di lereng Gunung Muria. Sehingga beliau mendapat julukan Sunan Muria. Tembang yang diciptakan yaitu Sinom dan Kinanti. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau mendalami ilmu agama di beberapa negara. Beliau berkelana ketika muda, ya, untuk apa? Belajar. Beliau merupakan satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Ya, karena dengan kekuasaannya, maka beliau dapat mudah, ya, untuk menyebarkan agama Islam khususnya di pesisir Cirebon. Beliau berdakwah dengan lugas, sesuai dengan kecenderungan dakwah di Timur Tengah, lugas, gas. Tetapi beliau menggunakan pendekatan dengan membangun infrastruktur jalan antar wilayah. Sehingga dengan infrastruktur tadi memudahkan masyarakat sekitar untuk dalam distribusi barang atau perjalanan. Dengan begitu, maka banyak masyarakat yang tertarik dengan kepemimpinan Sunan Gunung Jati.